Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kelas. Kelas adalah blueprint atau cetak biru untuk membuat objek. Dalam Laravel, kelas digunakan untuk mendefinisikan model, controller, dan sebagainya. Nah, contoh implementasinya, misalkan kita memiliki model user yang mempresentasikan tabel user di database. Ini dia tabel model usernya. Nah, contoh kelasnya itu adalah ini. Mengapa diidentifikasi sebagai kelas? Karena kelas user ini mengandung atribut dan metode yang dapat digunakan untuk berinteraksi dengan tabel user dalam database. Ini mengikuti prinsip OOP atau Object Oriented Programming yang memisahkan data dan perilaku. Contoh kedua mengenai metode. Metode itu adalah fungsi yang didefinisikan dalam kelas. Metode digunakan untuk mendefinisikan perilaku objek. Contoh implementasi metode ini, jadi dalam model user yang ini, kita dapat menambahkan metode untuk mendapatkan nama lengkap pengguna. Ini dia, adalah metodenya. Nah, metode ini memungkinkan kita untuk mengakses informasi terkait pengguna dengan cara yang lebih terstruktur dan bersih. Mengapa diidentifikasi sebagai metode? Karena ia adalah fungsi yang didefinisikan di dalam kelas dan berfungsi untuk memberikan perilaku pada objek. Yang ketiga mengenai objek. Nah, objek adalah instansi dari kelas. Kita membuat objek dari model untuk berinteraksi dengan database. Contoh implementasinya itu membuat objek dari model user untuk mengambil data pengguna. Jadi ini dia, user controller. Ini adalah objeknya. Nah, di sini variabel user itu adalah objek dari kelas user yang memungkinkan kita untuk mengakses properti dan metode yang ada dalam kelas tersebut. Mengapa hal ini diidentifikasi sebagai objek? Karena ia merupakan instansi konkret dari kelas yang memiliki keadaan dan perilaku yang didefinisikan oleh kelas tersebut. Yang keempat, mengenai properti. Nah, properti adalah variabel yang didefinisikan dalam kelas. Properti ini menyimpan data yang terkait dengan objeknya. Nah, contoh implementasi di Laravel dalam model user, kita memiliki properti yang mempresentasikan kolom dalam tabel user. Ini contoh propertinya. Nah, properti ini menentukan kolom mana yang dapat diisi secara massal yang membantu dalam proses validasi dan keamanan saat menyimpan data ke database. Mengapa hal ini diidentifikasi sebagai properti? Karena ia adalah variabel yang didefinisikan dalam kelas yang menyimpan data terkait dengan objek. Yang kelima, mengenai inheritance atau pewarisan. Nah, inheritance adalah konsep di mana satu kelas dapat mewarisi properti dan metode dari kelas lainnya. Misalnya kita membuat kelas yang lebih spesifik dari kelas dasar, yaitu kelas admin. Ini dia. Kelas admin ini mewarisi kelas user. Ini contohnya. Jadi kelas admin ini mewarisi semua metode dan properti dari kelas user, dan kita juga bisa menambahkan atau mengubah perilaku sesuai kebutuhan. Mengapa ini diidentifikasi sebagai inheritance? Karena ia adalah mekanisme di mana satu kelas dapat mewarisi properties dan methods dari kelas lain. Yang terakhir mengenai trait. Nah, traits ini adalah mekanisme di PHP untuk mengimplementasikan kembali kode dalam beberapa kelas. Jadi trait ini memungkinkan kita untuk menghindari masalah pewarisan ganda. Contoh implementasinya, kita dapat membuat trait ini. Kita buat trait untuk menangani pengaturan timestamp. Ini contoh traitnya. Kemudian kita juga bisa menggunakan trait ini dalam model. Nah, mengapa hal ini disebut atau diidentifikasi sebagai trait?
karena mereka adalah mekanisme untuk mengimplementasikan kembali kode dalam beberapa kelas tanpa menggunakan pewarisan. Baik, itu tadi penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.